Coba cek dulu kehadirannya ya di sini. Dia Lutfia Mahendro. Hadir Bapak. Andreas Juliana. Belum ada. Muhammad Fadli. Hadir. Samuel Restu. Hadir, Pak. Karissa Elfrida. Hadir, Pak. Maulidia Sita Uswatun. Hadir Pak. Edwin Pujiantoro. Edwin, sudah ada Edwin. Ada, gak ada Azahra. Hadir, Bapak. Hikmah Nur Sehat. Hadir Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Najwa Nabila. Hadir, Pak. Muhammad Wildan. Belum ada ya. Faza Naura. Hadir, Bapak. Muhammad Hilmi. Hadir, Pak. Faisal Rizki. Hadir, Pak. Yuda Permana. Hadir, Pak. Kronika Betel. Hadir, Pak. Azam Muhammad. Hadir, Pak. Anissa Cahyani. Hadir, Pak. Anindya Afina. Hadir, Pak. Wafa Nafisa. Wafa belum ada. Muhammad Gelvan. Hadir, Pak. Delia Fitri. Hadir, Pak. Mutia Istiqomah. Hadir, Pak. Haifanisa Anwari. Hadir, Pak. Aden Istiansyah. Hadir, Pak. Fadilah Andini. Hadir, Pak. Tita Rismawati. Hadir Pak. Rama Triana. Hadir, Pak. Nadifa Febianisa. Belum ada. Mahardika Agustina. Hadir, Pak. Oke. Putri Nabila. Belum ada ya. Andi Muhammad Alfat.
Belum ada. Andreas Juliana. Hadir, Pak. Edwin Pujiantoro. Hadir, Pak. Muhammad Wildan Saifullah. Belum ada ya Muhammad Wildan. Wafa Nafisa. Wafa. Nadifa Febianisa. Belum ada. Putri Nabilah. Belum ada. Andi Muhammad Alfat. Ada. Oke. Share screen-nya, minta tolong di ini ya. Baik, sudah, Pak. Bentar ya.
slide saya udah tampil ya. Ya, di pertemuan sebelumnya ini sudah sempat saya yang kemarin saya tugaskan ya. Yang pertama adalah fisik kristal dalam perspektif 2 dimensi. Kalau kita lihat di sini ya, ada 5 jenis. Yang pertama adalah jajaran genjang, di mana adalah jajaran genjang panjang sisinya dia adalah A tidak sama dengan B, dan sudutnya dinotasikan dengan notasi Yunani pi ini ya, pi sama dengan tidak sama dengan 90 derajat ya. Dia membentuk sudut lancip di sini. Kalaupun arahnya ke sana, sudutnya tumpul, sebetulnya sama saja. Yang jelas bahwa dia membentuk bangun jajaran genjang. Nah, yang seperti yang ditunjukkan oleh gambar nomor yang ada di tengah bawah ini ya, yang ada di tengah bawah ini. Kemudian yang lainnya, yang kedua adalah yang merupakan isi persegi ya. Dia panjang sisinya A sama dengan B dan P-nya sama dengan 90 derajat. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di kiri atas ini. Kemudian yang ketiga adalah heksagonal. Heksagonal dia cirinya adalah sisinya memiliki panjang yang berbeda atau A tidak sama dengan B. Lalu sudutnya yang dinotasikan dengan pi sama dengan 120 derajat. Atau ditunjukkan di gambar yang atas sebelah kanan. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah 4 persegi panjang. Hanya yang berbeda bahwa yang nomor 4 ini adalah 4 persegi panjang primitif ya. Jadi di pengertian yang kita miliki tentang sel primitif ini adalah sel yang hanya memiliki 1 titik isi ya. Jadi, sehingga dia syarat atau ciri utamanya adalah A tidak sama dengan B dan P
sama dengan 90 derajat. Atau di sini digambarkan dengan yang berada di kiri sebelah bawah, ya. Di kiri sebelah bawah. Lalu yang terakhir itu gambar yang terakhir yaitu 4 persegi panjang dengan inti, ya. 4 persegi panjang ini maksudnya dicirikan. Kalau tadi P itu maksudnya primitif, I ini inti, ya. Dia merupakan 4 persegi panjang biasa, ya, hanya di dalam diagonal bidangnya terdapat satu titik isi, ya, yang merupakan tempat kedudukan atom, salah satu atom penyusunnya. A tidak sama dengan B dan P-nya merupakan tegak lurus, ya, atau 90 derajat. Oke. Ini beberapa baru bergabung, ya. Muhammad Wildan sudah ada? Muhammad Wildan. Belum ada, ya. Wafa Nafisah. Wafa sudah ada? Nadifa Febianisa. Hadir, Pak. Putri Nabilah. Sudah ada? Hadir, Bapak. Andi Muhammad Alfat. Sudah ada? Belum ada, ya. Muhammad Wildan, Wafa Nafisah, Andi Muhammad Alfat. Wildan hadir, Pak. Wildan hadir. Wafa Nafisah sama Andi. Ada. Oke, saya lanjutkan. Ya, tadi pada dasarnya kisi kristal 2 dimensi ini. Oke, Mas. Ya.
Ini siapa? Wafa Nafisah bukan? Oh bukan. Berarti tadi udah di absen di Zoom ya. Coba di mana di layarnya? Oke, pada dasarnya kelima kisih kristal dua dimensi ini adalah bentuk dasar pada perspektif dua dimensi ya. Jadi senyatanya kan Andi hadir. Tadi ada kendala jaringan. oke. Pada dasarnya kan ini memiliki bentuk yang pada konstruksi tiga dimensi gitu ya. Sedangkan kisi yang dua dimensi ini bisa kita temui sebetulnya pada kondisi tiga dimensi, di mana kalau kita kalau dulu mungkin ketika kita belajar geometri kan kita pernah merefleksikan ya kalau nggak salah ya namanya, atau intinya bahwa kita akan temui bentuk-bentuk ini pada kondisi yang perspektif tiga dimensi ya. Nah, kita lihat saja yang tiga dimensi itu apa saja. Di sini paling tidak ada 7 macam kisi kristal tiga dimensi. Dan AC-nya ini enggak? Ya. Dan dari ketujuh kisi kristal tiga dimensi ini, masing-masing juga ada beberapa variasi kisi Bravais yang mungkin bisa dibangun dari bentuk kisi yang sama itu, gitu ya. Misalnya dari kubik ini nanti akan ada 3 kisi Bravais, lalu tetragonal ada 2, ortorombik 4, monoklinik 2,
Lalu triklinik, heksagonal, dan trigonal itu masing-masing 1 ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu dari masing-masing jenis kisi kristal 3 dimensinya ini ya. Yang pertama misalnya adalah pada kisi kristal kubik ya. Nah, kisi kristal kubik tadi syaratnya adalah bahwa A sama dengan B sama dengan C ya. Jadi semua jarak antar kisinya sama ya pada arah X, Y ataupun Z gitu ya. Lalu yang kedua bahwa cirinya adalah alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Jadi semua sudut yang terbentuk dari 3 bidang simetrisnya adalah tegak lurus ya. Nah, karena dia membentuk sudut 90 derajat ya atau pi/2. Nah, pada simetri kubik ini atau struktur kristal simetri kubik ini dia ada 3 variasi kisi Bravais yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah simple kubik ya. Jadi kubus sederhana di mana di sini semua atom penyusunnya terletak diilustrasikan terletak di titik-titik sudut dari bangun kubik tersebut. Lalu yang kedua adalah body center kubik ya, atau mungkin ke depan akan sering kita kenali dengan istilah BCC ya, body center kubik. Di mana dia memiliki salah satu atomnya menempati diagonal ruang yang kalau kita bangun dari ke semua diagonal ruang ini ya, diagonal ruang ya. Mungkin istilahnya sudah dipahami sebelumnya ya tentang geometri. Ada diagonal ruang. Nah, di sisi lain kisi Bravais yang ketiga adalah yang disebut dengan face center kubik ya. Nah, di mana ada salah satu atom penyusunnya dia terletak pada diagonal bidang ya. Diagonal bidang, karena ini kubik ya kita ilustrasikanlah sebagai seperti mata dadu lah gitu ya. Mata dadu ada 6 bidang. Nah, di situ masing-masing bidang ini kemudian di tengah-tengahnya, di tengah-tengah bidangnya ada atom penyusunnya di situ ya. Nah, ini kalau kita ibaratkan sebagai mata dadu tadi ya, ini mata dadu yang isinya yang dadunya satu semua ya. Jadi kalau tadi mata dadu yang sebenarnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini matanya semua satu ya dari semua bidang ini. Itu sebagai gambaran kasarnya saja ya. Sebagai gambaran kasarnya. Lalu contoh dari material yang memiliki struktur kristal simetri kubik ini, diantaranya ya seperti ini ya. Ada material metana ya, mungkin ini pernah mendengar ya jenis material ini. Ya, kalau kita lihat di sini pada metana ini
masing-masing molekulnya dia menempati titik-titik sudut kubik tadi, lalu juga menempati pusat diagonal bidangnya, ya. Pusat diagonal bidangnya, sehingga dia merupakan apa yang kita kategorikan sebagai FCC, ya, atau face center kubik. Ya. Lalu contoh yang berikutnya adalah kuningan. Ya. Kuningan ya yang mungkin sering kita lihat materialnya ya untuk penggunaan berbagai kegunaan lah ya, alat rumah tangga mungkin saya lihat ada beberapa yang saya tahu berbahan kuningan ya, dan mungkin akrab dengan teman-teman gitu ya. Kuningan ini pada dasarnya dia tersusun oleh atom penyusunnya tembaga dan seng, ya. Tembaga dan seng. Jadi kalau di sini ada dua gambar. Yang pertama si tembaganya yang ada di sebelah kiri, tembaganya berada di pusat simetri diagonal bidangnya, ya. Pusat simetri diagonal bidangnya. Lalu di gambar sebelah kanannya justru sengnya yang ada di pusat simetri diagonal bidangnya. Nah ini pada dasarnya sama ya, karena ini hanya terdiri dari dua atom penyusun. Jadi kalau kita gambarkan dengan, karena ini kan bentuk ini sekali lagi bahwa bentuk-bentuk ini adalah garis-garis hayal saja ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan sebagai garis hayal yang melingkupinya ya, misalnya kita tambahkan dengan misalnya di sini kan akan ada bangun yang lain yang juga memiliki body centernya ya, ada atom yang berada di body centernya. Lalu di sini juga sama, sebelah bangun ini juga akan ada atom yang berada di sebelah body centernya. Itu di sebelah sini ya kira-kira. Ke atas juga sama ya. Akan ada atom yang kurang lebih akan berada di sini ya. Ke samping atasnya juga sama, akan ada atom yang kurang lebih akan berada di sini. Nah, kalau kita tarik garis gitu ya di situ, kalau kita tarik garis semuanya, ya ada jelek ya.
Ternyata tadi ini kurang lurus. Nah, pada kondisi kesimetrian ini sebetulnya atom Zn ini ya, yang tadinya ada di titik sudut ternyata kan juga menjadi berada di sumbu simetri diagonal ruangnya ya. Kalau kita lihat dari perspektif Zn-nya saat berada di titik-titik sudutnya gitu ya. Jadi penggambaran ini atau penggambaran yang ada di kiri ini atau penggambaran yang ada di kanan ini sebetulnya sama-sama saja ya. Sama-sama saja dalam artian tergantung kita mau membuat garis hayalnya yang mana gitu ya. Nah, ini kan garis-garis hayal ya. Garis hayalnya yang mana? Jadi ini adalah sebagai contoh struktur kubik yang merupakan body center kubik ya, BCC. Lalu ya ini saya coba cantumkan juga sebagai contoh saja. Kalau yang simpel kubik mungkin di struktur yang dulu kita pernah melihat struktur garam ya, NaCl itu memenuhi itu ya. Kalau ini yang agak berbeda mungkin adalah CaTiO3 ya, atau kalsium titanat. Dia selain base center kubik ya, body center kubik juga phase center kubik ya. Jadi atom penyusunnya ada yang berada di diagonal ruang dan ada di diagonal bidang. Nah, ini diagonal bidangnya. Ada juga yang berada di diagonal ruang seperti ini. Ini kebetulan yang digambarkan di sebelah kiri adalah atom titaniumnya. Gitu ya. Lalu yang berada di titik-titik sudutnya adalah atom kalsiumnya. Gitu. Lalu yang berada di diagonal bidangnya adalah atom oksigennya. Gitu. O2 ya. Itu berada di diagonal bidang. Ya. Atau di perspektif yang lain ini menjadi seperti ini ya. Ya agak ya sepandai-pandainya lah untuk membayangkan bangun ruang yang terjadi di sini ya. Tapi ini kan sebetulnya hanya mengilustrasikan saja, mengilustrasikan bangun ruang yang terjadi pada ikatan molekul yang ada. Gitu ya. Misalnya di sini adalah kalsium titanat ya. CaTiO3. Itu untuk untuk struktur kubik. Lalu yang berikutnya adalah untuk simetri struktur kristal berikutnya berupa tetragonal.
berupa tetragonal. Nah, tetragonal ini pada setiap selnya sudut-sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan gamma, yaitu sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Pi per 2. Lalu panjang-panjang kisinya itu adalah A sama dengan B tidak sama dengan C ya. Jadi panjang A dan B-nya sama, panjang C-nya berbeda. Jadi ini yang dinamakan sebagai struktur tetragonal. Struktur simetri tetragonal ini bisa terbangun menjadi dua variasi. Yang pertama adalah berupa simple tetragonal ya, tetragonal sederhana. Lalu yang kedua adalah tetragonal dengan body center tetragonal ya. Jadi di tengah-tengah diagonal ruangnya, tengah dari semua diagonal ruangnya akan ada salah satu atom penyusunnya di situ. Nah, contoh dari struktur tetragonal simetri ini yaitu pada struktur BaTiO3 atau barium titanat. Nah, pada struktur ini diperlihatkan di sini bahwa Ti-nya ada di diagonal diagonal bidangnya, diagonal ruangnya. Lalu di diagonal bidangnya juga ada unsur lain yaitu O2 ya. Lalu di titik-titik sudutnya adalah diilustrasikan di sini sebagai Ba2 plusnya ya. Nah, pada sisi yang merupakan ya kalau digambarkan sebagai sisi yang vertikalnya, itu dia akan membentuk sejarak 0,403 nanometer ya. Lalu pada sisi mendatarnya baik ke samping ataupun ke belakang itu adalah sejarak 0,398 nanometer. Jadi ya namanya kita juga sedang menghayal ya. Jadi menghayalnya ya, garis-garis hayal ini kan ya jangan diharapkan kita bisa melihat dengan mata telanjang ya, karena ini ordernya saja nanometer ya, 10 pangkat min 9 ya. 10 pangkat min 9 meter. Jadi dari 1 milimeter itu ya kita bagilah jadi 1000 bagian, baru itu ya 1 nanometer. Nah, ini lebih kecil dari 1 nanometer, yaitu 0,398 dan 0,403. Nah, tapi ternyata bahwa struktur BaTiO3 ini kalau mendapatkan perlakuan suhu yang dinaikkan ya, dia pada saat suhunya mencapai 120 derajat, strukturnya akan berubah menjadi kalsium titanat seperti yang tadi saya contohkan. Artinya apa? Artinya strukturnya akan menjadi tadi kalsium titanat itu di struktur kubik ya. Jadi jarak ini menjadi sama semua.
dengan catatan pada suhu mencapai 120 derajat ya. Jadi di atas 120 derajat, saat mencapai 120 derajat dan seterusnya dia akan menjadi berstruktur kubik gitu ya. Jarak antar kisinya semua sama ya, baik A, B ataupun C. Sedangkan pada kondisi defaultnya ya, kondisi standarnya, pada standar suhunya dia akan memenuhi struktur tetragonal ya. Nah, lalu struktur yang berikutnya adalah apa yang diistilahkan sebagai struktur simetri ortorombik. Struktur ini bisa membentuk atau terjadi sebagai 4 variasi ya. Ada yang simple ortorombiknya seperti ini, ortorombik sederhana. Lalu ada yang merupakan base center ortorombik ya. Base center ortorombik maka dia pada salah satu bidang yang berhadapan itu memiliki atom penyusunnya terletak di pusat simetri diagonal bidangnya. Nah, pada bidang yang salah satu bidang yang berhadapan. Ortorombik ini sendiri kan bahwa dia A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A tidak sama dengan C. Jadi masing-masing jarak antar kisinya baik pada arah X, Y ataupun Z dia masing-masing berbeda gitu ya. Nah, tapi semua sudut-sudutnya adalah tegak lurus ya, masih tegak lurus semuanya 90 derajat. Lalu variasi kisi Bravais yang ketiga adalah body center ortorombik, ya. Di mana dia adalah ortorombik yang pada simetri diagonal ruangnya terdapat salah satu atom penyusun dari molekul tersebut. Gitu ya. Lalu yang keempat adalah phase center ortorombik. Ya. Jadi di semua bidang, di semua diagonal bidang, simetri diagonal bidangnya terdapat atom penyusunnya juga. Gitu ya, di situ. Ada 6 diagonal bidang, semuanya ada atom penyusunnya. Nah, salah satu yang dicontohkan sebagai diagonal bidang atau simetri ortorombik ini adalah pada material polietilen. Pada material polietilen dia di satu panjang kisi adalah sepanjang 0,253 nanometer, lalu yang lainnya adalah 0,493 nanometer, dan yang lainnya lagi adalah pada arah memanjangnya sepanjang 0,74 nanometer.
Ya ini saya mungkin kalau teman-teman lihat di sini ya struktur yang dibentuknya ini tidak sesederhana struktur yang sebelumnya ya, sebelumnya dicontohkan. Seperti sebelumnya kan ada BATIO3 kelihatan lebih sederhana ya. Oh ya ini ada jelas gitu ya, ada di bagian diagonal bidangnya, lalu ada di diagonal ruangnya, lalu seperti tadi juga dibangun kubik juga sama gitu ya, yang satu ada di diagonal bidangnya, ada di diagonal ruangnya gitu ya. Yang diilustrasikan sebagai polietilen ini ya memang tidak ya agak susah kita untuk mengilustrasikannya sebagai bangun ortorobik tadi ya. Tapi memang ini adalah salah satu contohnya ya. Kenapa harus dikategorikan sebagai ortorombik? Karena ternyata sifat-sifat materialnya nanti identik dengan bangun ortorombik yang lain ya, baik itu mungkin pada sifat optik, sifat elektronik atau sifat magnetik gitu ya. Jadi ini agak ya garis hayalnya ya kita bangun dengan ya semakin menghayal ya, semakin menghayal. Tapi ini saya perlu sampaikan memang karena polietilen ini cukup cukup sering digunakan ya, sering digunakan. Yang diantaranya kita temui sebagai jaket pembungkus kabel ya, jaket pembungkus kabel yang hitam-hitam itu adalah bahan polietilen. Jadi ya ini memang memiliki kompleksitas struktur yang lebih tinggi lah gitu ya. Dan tapi tadi dia termasuk ortorombik karena kalau ditarik panjang kisinya ini masing-masing berbeda dan juga sudut-sudutnya adalah memenuhi kriteria tertib ya, 90 derajat masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya adalah struktur kristal dengan simetri monoklinik. Monoklinik ini dicirikan dengan panjang-panjang kisinya A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A tidak sama dengan C. Jadi semua panjang kisinya berbeda, lalu dua sudut yang terbentuk diantaranya merupakan sudut siku-siku ya, atau 90 derajat atau pi/2 di sini. Lalu sudut yang lain ini adalah bukan merupakan sudut siku-siku ya. Jadi tidak sama dengan beta, tidak sama dengan alfa atau gamma ini ya. Jadi dia bisa jadi berupa sudutnya sudut yang tumpul seperti ini atau mungkin sudut yang lancip ya. Di sebelah sininya kan kalau ini tumpul maka di sini menjadi lancip ya. Tergantung perspektif kita mendefinisikannya ya. Asal yang penting adalah konsisten kita menggunakan notasi-notasi yang dipakainya itu. Nah, di sini dia ada dua kisi grafais atau variasi kisi yang bisa terjadi, variasi susunan kisi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah simpel monokliniknya, kemudian yang kedua adalah
base center monoklinik. Jadi monoklinik yang salah satu salah satu bidang berhadapan memiliki atom penyusun di tengah-tengahnya ya, di simetri diagonal bidang tersebut. Gitu ya. Nah, ini simple monoklinik. Base center monoklinik ya. Selanjutnya adalah struktur kristal dengan simetri triklinik. Ya. Nah, struktur kristal simetri triklinik ini sifat atau karakteristik simetrinya yang pertama bahwa A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A tidak sama dengan C. Jadi semua sisinya memiliki panjang yang berbeda. Lalu sudut-sudutnya juga masing-masing juga memiliki sudut yang berbeda. Jadi alfa tidak sama dengan beta, beta tidak sama dengan gamma, dan gamma tidak sama dengan alfa. Gitu ya. Jadi kalau ini di sini semua sudutnya juga berbeda. Gitu ya. Nah, tapi yang kalau kita kita cerminkanlah dari semua penampangnya ya, baik dari arah sini gitu ya, dari arah yang horizontal ke sini, lalu pada arah yang horizontal ke dalam atau pada arah vertikalnya, semua penampangnya adalah berupa jajaran genjang. Semua penampangnya berupa jajaran genjang. Atau kalau dulu saya mendapati istilahnya sebagai paralel epiped. Ya itu silakan nanti teman-teman dicari. Cuman seingat saya itu apa yang disebut dengan bangun paralel epiped. Ya. Jadi semua penampangnya dia akan berbentuk jajaran genjang yang ini sebetulnya karena kristal berarti kan dia periodik dan sama terus gitu ya. Jadi dia memiliki struktur bangun paralel epiped tadi. Selanjutnya adalah berupa bentuk kisi simetri trigonal ya. Berupa simetri trigonal. Dia dicirikan dengan masing-masing panjang kisinya sama ya, A sama dengan B sama dengan C. Tapi sudutnya juga sama, tapi tidak sama dengan 90 derajat. Ya. Jadi sudutnya sama, tapi tidak sama dengan 90 derajat dan kurang dari 2pi/3. 2pi/3 itu berapa?
120 derajat ya. Jadi kurang dari 120 derajat syarat sudut-sudut yang terbentuknya. Jadi kan kalau bangunnya seperti ini lalu dengan panjang yang sama kan ini, maka ada sudut yang merupakan sudut sudut yang tumpul gitu ya. Nah, yang tumpul ini misalnya kalau dibangun ini sudut tumpulnya kan ada di sini misalnya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 120 derajat ya, atau 2π/3. Nah. Ya, karena kita tahu ya kalau ada bentuk bentuk segi 4 seperti ini, total sudutnya kan akan sama dengan 360 ya. Nah, jadi kalau ada yang sudut lancip di dua sisinya, maka dua sisi yang lain pasti tumpul ya. Nah, tapi sudut yang tumpul ini dia tidak sampai mencapai 120 derajat. Itu yang dinamakan dengan simetri trigonal ya. Nah, simetri trigonal ini ya selanjutnya adalah ya ini hanya ada satu variasi kisi Bravais ya, jadi tidak ada bentuk yang lain ya, yang mungkin face center atau body center atau base center. Nah, ini hanya cuman ada satu variasi struktur yaitu simple trigonal gitu ya, kurang lebih. Nah, lalu yang ketujuh atau yang terakhir dari struktur kristalnya yaitu simetri heksagonal. Simetri heksagonal di mana dia untuk syaratnya adalah A sama dengan B, tapi A tidak sama dengan C. Ya. Jadi ada simetri yang tidak sama gitu ya, jarak antar visinya. Sementara dua lainnya sama. Lalu sudutnya, dua sudut diantaranya adalah tegak lurus ya, alfa dan beta 90 derajat atau pi/2. Lalu sudut yang lain gamma adalah selalu 120 derajat ya, atau 2π/3. Nah, pertanyaannya, saya nggak tahu ya, mungkin di antara ya saya belum melihat semuanya, tapi di antara di antara jawaban tugas yang teman-teman kumpulkan, heksagonal itu bentuknya tidak seperti ini. Nah, jadi yang benar yang mana coba? Kira-kira ada yang mau bisa ngasih penjelasan tentang bentuk yang heksagonal itu harusnya seperti apa ya? Heksagonal itu seperti taman heksapak. Ya. Ada yang pernah dengar taman heksapak? Yaitu taman yang dilewatin
dilewatin kalau mau ke ruang kuliah ya, ke gedung perkuliahan kan ya. Itu ada di depan depan ruang normal school ya. Jadi ya nanti dimintalah teman-teman yang ada di sini untuk live report ya dari Taman Heksapark UPI Purwakarta. Di situ ada heksagonal Pak. Kenapa heksagonalnya bukan segi 4 seperti ini gitu ya. Nah, sambil nunggu itu kalau ada yang mau ngasih jawaban ngasih pendapat boleh ya, tapi saya mau ngambil minum dulu sebentar ya. Sore panas, besok itu panas. Nah, besoknya udah repot itu aku kan, aku tuh suka jadi hal itu juga itu kan Oke.
Sudah ada ide? Ya. Oke, kita lihat ya. Kenapa simetri ini juga ternyata adalah simetri heksagonal. Nah, kalau kita tarik bangunnya ini, yang kita tahu kan bahwa heksagonal itu adalah segi 6. Nah, segi 6 seperti ini kan ya. Segi 6 seperti ini. Jadi kalau heksagonal yang teratur adalah yang sisinya sama semua ya, heksagonal. Lalu sudut-sudutnya dipastikan adalah 120 derajat ya. Di heksagonal ini dipastikan sudutnya adalah 120 derajat masing-masing sudutnya. Jadi kalau bangun heksagonal maka dia menjadi kurang lebih seperti inilah gitu ya, bangun heksagonal itu. Kan begini ya heksagonal itu. Nah, pada dasarnya bangun heksagonal tersebut juga kita bisa temui terdiri dari beberapa, saya ganti warna, beberapa bangun jajaran genjang seperti ini gitu ya. Nah, sudah, jadi kira-kira sudah ketahuan arah jawabannya. Jadi adalah segi segi 4 juga gitu ya. Atau kalaupun kita mau kekeh ya dengan bangun yang ada di sini, ya, bisa aja gitu ya. Kalau kita mau kekeh dengan bangun yang ada di sini, kita bisa membangun heksagonal juga di sini.
Saya kasih garis yang tebal ya. Garis tebal. Ya. Salah. Bikin aja dulu lah garisnya. Saya kasih garis yang tebal. Nah, sekarang garis-garis tebal ini sudah membentuk heksagonal. Nah, sudutnya berapa? Nah, sudut ini kan tadi 120 ya, 120 derajat. Sudut ini berapa? Oh iya. Sudut ini 120 derajat. Lalu sudut yang ini ya. Kita semua ya. Semua akan 120. Semua akan 120. Karena ini adalah heksagonal yang teratur, semua semua panjang kisinya sama ya. Semua panjang kisinya sama dan juga semua sudutnya pasti sama. Nah, kalau dia dia berbentuk lingkaran seperti ini, maka saya nggak tahu gimana ya ininya. Kalau segi 4 ini kan total sudutnya akan jumlahnya 360 ya. Kalau segi 6 akan berapa ya? Kalau dilihat di sini sih akan 720 ya total penjumlahannya. Karena 120 kali 6. Nah, tapi ya karena dia panjang sisinya semua sama, otomatis sudutnya juga pasti sama gitu. Panjang sisinya sama, sudutnya juga pasti sama, dan sudut yang sama itu adalah
120. Nah, kita lihat, kita perhatikan salah satunya ada di sini ya, karena ini kan segi 4. Ininya 120. Gimana caranya ya? Kalau sisi ini 120, maka sisi yang di hadapannya juga 120 kan ya. Nah, sisi yang lainnya ini kan 60-60 pasti. Gitu. Karena totalnya adalah 360 gitu kan. Kalau dia berupa segi 4 seperti ini gitu ya. Kalau dia berupa segi 4 seperti ini gitu ya. Totalnya akan 360. Nah, kalau ini 60 derajat, maka yang satu lagi kalau di sini 60 derajat, kalau di sini 60 derajat, maka sudut yang satu lagi juga akan identik, gitu ya. Akan identik karena bangunnya juga identik sebetulnya. Dia akan juga sudutnya 60 ya. Karena di sini 120. Ini pasti 120, ini 60 tambahan 60 gitu ya. Jadi ini juga 60 tambah 60, 120 semua gitu ya. Membentuk bangun yang sama seperti ini gitu ya, heksagonal. Jadi penjelasannya bahwa baik itu teman-teman membuat jawabannya bahwa heksagonal itu yang seperti ini, ataupun yang mengikuti definisi awalnya ya, bahwa A sama dengan B dan A tidak sama dengan C itu menjadi bentuknya segi 4 seperti ini, ya nggak apa-apa gitu ya. Ketika ini dibentuk heksagonal, tetap saja kan ini tidak ada titik yang dihilangkan gitu ya. Tidak ada titik yang menjadi hilang. Jadi simetrinya tetap adalah simetri heksagonal. Nah, baru berikutnya adalah tadi ini dari 7
kisi kristal ya yang 3 dimensi ini. Lalu selanjutnya ingin saya sampaikan adalah juga ada beberapa contoh lain yang juga merupakan struktur kristal sederhana ya. Di antaranya seperti NaCl yang sempat kita tampilkan di awal ya. Garam ini strukturnya dia seperti ini. Na dan Cl-nya ya, Na-nya dicirikan dengan bulatan-bulatan pekat, lalu Cl-nya bulatan kosong gitu ya. Menjadi seperti ini. Dia termasuk kristal sederhana dengan bangun kubik ya. Lalu ada juga cesium klorida. Nah, ini juga berupa bangun kubik body center kubik ya. Di mana Cl-nya ada di simetri diagonal ruangnya ya, dan atom-atom Cs plusnya itu ada di masing-masing titik sudut titik sudut dari diagonal dari bangun kubik tersebut gitu ya. Lalu ada juga struktur yang termasuk struktur intan ya. Intan dia memiliki struktur yang ya kalau di beberapa literatur diistilahkan dengan struktur yang paling kompak ya. Jadi dia paling kuat ya, struktur intan ini. Kita juga dia secara fisik juga memang adalah memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya, dan dimanfaatkan kekuatan fisiknya ini untuk berbagai keperluan, misalnya mata pisau untuk memotong kaca ya. Mata pisau yang untuk memotong kaca itu dia adalah berbahan intan ya. Padahal intan ini kan dia kalau dari unsur kimianya kan dia adalah karbon saja gitu ya. Tapi dia memiliki kepekatan, kepadatan, dan juga dalam kondisi struktur intan ini dia menjadi memiliki kekuatan yang secara fisik paling kuat gitu ya. Lalu yang lainnya ya ini tadi termasuk yang saya contohkan tadi di awal, barium titanat ya, BaTiO3, di mana Ba2 plusnya ada di masing-masing titik sudut, lalu di pusat simetri diagonal ruangnya ada Ti4 plus, lalu 2 minnya ada di pusat diagonal bidangnya. Nah, ini juga termasuk bangun perovskite tadi ya, yang selain BCC dia juga FCC gitu ya. Barium titanat. Nah. Lalu ya kita tadi melihat barium titanat ini juga kan pada kondisi suhu di atas 120 derajat ya, ini barium titanat ini defaultnya adalah memiliki struktur tetragonal, tapi pada suhu di atas
120 derajat ternyata menjadi strukturnya kubik, gitu ya, panjang-panjang kisinya. Nah, perubahan struktur ini pada dasarnya adalah sesuatu yang alamiah terjadi ya. Seperti intan tadi, dengan perlakuan panas dan tekanan dia juga bisa menjadi grafit ya. Artinya baik itu panas dan tekanannya diturunkan atau dinaikkan ya, ini juga bersifat reversible. Jadi dia bisa bereaksi kebalikannya gitu ya. Intan menjadi grafit, grafit menjadi intan ya. Pada jumlah yang sama, untuk menjadi intan itu bisa menduduki volume sebesar 60 mm kubik, dan pada saat keadaan grafit ya volumenya adalah 90 mm kubik. Jadi itu perubahan struktur yang terjadi dengan perlakuan panas dan tekanan pada karbon ya. Di karbon dalam keadaan intan dan keadaan grafit. Lalu selain itu polimorfisme ini juga bisa kita lihat dari besi ya. Besi itu struktur dasarnya dia adalah body center kubik. Body center kubik. Namun ketika diberikan perlakuan dari luar dengan suhu mencapai 912 derajat Celcius, dia berubah strukturnya menjadi phase center kubik ya. Entah artinya bahwa akan ada pergeseran-pergeseran atom di situ yang tadinya ada di body center menjadi ada di phase center ya. Nah, sehingga mungkin lebih rapat gitu ya. Tetapi ketika suhunya dinaikkan, semakin dinaikkan lagi sampai mencapai suhu 1400 derajat Celcius, dia akan kembali ke keadaan struktur BCC-nya ya, body center kubiknya. Artinya ya masing-masing ini tergantung kita memang tentu saja akan memiliki sifat sifat masing-masing yang berbeda gitu ya. Anda jangan tanya ke saya, apa Bapak pernah melihat besi dengan suhu 912? Jawaban saya belum ya. Karena saya tidak bekerja di Krakatau Steel ya. Kalau mau tanya ya sama orang Krakatau Steel ya, mungkin mereka mendapati ini ya kondisi suhu 912 derajat Celcius ataupun 1400 derajat Celcius. Hanya secara konseptual dia akan mengalami perubahan seperti ini dari strukturnya. Lalu contoh yang ketiga, zirconium oksida ya, ZrO2. Dia yang pada suhu atau pada keadaan suhu standarnya memiliki struktur tetragonal. Ketika suhunya mengalami suhu penurunan ya, suhu sampai di suhu yang rendah, dia akan berubah menjadi berstruktur monoklinik ya. Jadi dari tetragonal tadi, tetragonal itu yang mana ya? Nah, tetragonal ini ya,
dia berubah menjadi monoklinik. Nah, menjadi seperti ini. Artinya ya terutama yang paling mencolok bahwa di sini ada ada perubahan dari yang salah satu semua permukaannya tegak lurus tadinya, ini salah satunya menjadi memiliki permukaan yang jajaran genjang gitu ya. Yang tadinya berupa permukaannya persegi panjang semua, ini menjadi salah satunya berpermukaan jajaran genjang gitu ya. Itu yang terjadi pada keadaan ZRO2 ya, yang dari tetragonal menjadi monoklinik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengetahui ya tiba-tiba kita tahu bahwa ini memiliki jarak tertentu seperti tadi ya, memiliki jarak antar kisinya 0,253 nanometer gitu ya, atau 0,493 nanometer, 0,740 nanometer, atau pada barium titanat tadi 0,398 nanometer gitu ya. Sebetulnya bagaimana struktur ini ditemukan gitu ya. Nah, itu adalah ditemukan dari apa yang kita namakan sebagai teknologi difraksi kisi kristal. Dia merupakan, kalau alatnya dinamakan sebagai XRD ya. Alatnya dinamakan sebagai XRD. XRD ya. Yaitu X-ray diffractometer. Jadi diffractometer sinar X ya. Alat ini sebetulnya UPI punya ya. Kalau teman-teman main ke MIPA, ini kita punya ya di laboratorium fisika lanjut ya, alat untuk mengidentifikasi struktur kristal kita, ya. Struktur kristal suatu bahan, ya. Jadi dia bekerjanya dengan cara menembakkan sinar X, ya. Menembakkan sinar X pada bahan tersebut. Ya kalau diceritakan memang agak susah ya. Konstruksi alatnya kurang lebih bangunnya seperti mesin fotokopian lah, gitu ya. Lalu Anda ya kita tidak bisa membayangkan bahannya itu, jangan berpikir bahannya sebesar ini gitu ya, sebesar penghapus papan tulis ini gitu ya. Tapi bahannya itu berupa yang kita masukkan itu berupa lapisan tipis ya, atau tin film. Jadi dia
dari zat yang cair kemudian dibekukan sehingga membentuk lapisan tipis ya seperti film kamera zaman dulu itu ya. Lalu dia dimasukkan dengan kondisi ruang di alat itu ya, saya lupa lagi apakah dalam kondisi vakum atau enggak ya, saya lupa lagi. Yang jelas terhadap material tersebut ya, alat tersebut dia mampu menembakkan sinar X ke material, lalu nanti kita akan mendapati nilai jarak antar kisi pada material tersebut ya, sebagai DHKL ya. Nah, ini hukum fisika yang yang menjelaskannya adalah yang disebut dengan fenomena difraksi Bragg ya, hukum Bragg. Saya tidak akan menjelaskan proses penurunan rumus dan fenomena fisisnya karena pengetahuan dasar di tengahnya ini kita tidak belum sampai gitu ya. Ada beberapa proses matematisnya yang kompleks ya di situ. Jadi saya langsung saja pada persamaan akhirnya yang disebut dengan hukum Bragg, di mana dalam kondisi alat yang digambarkan oleh X-ray diffractometer atau XRD ini, kita akan dapati persamaan n lambda sama dengan 2D sin theta gitu ya. Dengan lambda itu adalah panjang gelombang sinar X-nya, lalu D itu jarak antar kisinya, lalu theta ini adalah sudut pantulnya gitu ya. Ya saya juga sebetulnya sudah banyak lupa lah di konsep ini ya, tapi konsep intinya adalah seperti itu ya. Jadi dia n lambda sama dengan 2D sin theta. Artinya bahwa jarak antar kisi ini dia akan sebanding dengan panjang gelombang sinar X-nya, lalu berbanding terbalik dengan sudut pantulnya ya, atau theta, sin theta, bukan dengan sudutnya tapi dengan sin theta. N ini adalah bilangan bulat ya, yang menunjukkan lapisan-lapisan lattice plane ini ya. Jadi dia lapisan kisinya gitu ya. Ya, alat bekerja sedemikian rupa sehingga nanti kita akan dapati ini HKL ini artinya pada arah sederhananya ya, untuk yang kubik itu arah yang A, B, C tadi gitu ya, atau X, Y, Z gitu ya kalau di sumbu simetri Cartesius gitu ya. Oke. Itu kurang lebih materi kita tentang struktur kristal. Selebihnya mungkin teman-teman bisa menggali lebih banyak ya di berbagai sumber yang sekiranya bisa mendukung pada materi ini ya.
Eh, ini memang saya agak bergeser ya. Tadinya materi ya jadwal di pertemuan materi selanjutnya itu harusnya ke mikrostruktur, tapi ya karena karena kondisi kondisi gangguan seperti pekan lalu ya, kegiatan-kegiatan di prodi yang tidak bisa saya tinggalkan, ini saya putuskan untuk sedikit bergeser ya ininya materinya, sehingga nanti baru akan kita dapati di setelah UTS ya, untuk pembahasan di mikrostruktur. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, mau ditanyakan. Kalau bisa jangan susah-susah ya pertanyaannya ya. Jadi ya. Kalau tidak ada, sepertinya saya bisa akhiri gitu ya pertemuan hari ini. Saya minta waktu untuk istirahat lebih awal karena siang nanti saya ada rapat ya. Jadi nanti selepas di kelas 2A saya harus rapat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya bisa cukupkan hari ini. Tadi ada yang nulis di chat, siapa? Ini Wafa ya, Wafa vaksin ya. Oke. Yang di sini teh siapa aja ini teh? Gak ada. Oh. Ya. Dia Lutfia ya. Sama Najwa ya. Najwa Nabila. Ini saya takut, memang saya tandain ya, dikasih keterangan yang daring atau yang luring ya. Biar tertib nanti catatannya, nanti teman-teman ya kalau saya perlu menjelaskan ke pimpinan tentang perkuliahan bauran ini kan juga tercatat yang daring dan luringnya siapa saja. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih semua. Mungkin pertemuan yang akan datang itu sudah pertemuan ke-7. Jadi kita coba kalau mungkin saya beri latihan soal ya, supaya UTS-nya tidak terlalu kaget gitu. Ya biasalah, saya pahamlah dengan fisika terapan yang gini-gini tuh ya gini gitu. Oke, saya cukupkan. Terima kasih semua, sehat-sehat semua, dan juga semoga diberikan kemudahan kelancaran aktivitasnya dan juga keberkahan ilmu dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.